Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dijauhkan dari segala macam virus ataupun penyakit yang ada di sekitar kita. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah agar dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami pembelajaran dengan baik, dan yang paling utama selalu diberikan kesehatan. Oke, baik teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita agar dalam pembelajaran ini kita memohon kepada Allah selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang lebih, dan juga selalu dilindungi dari segala macam penyakit. Kita angkat kedua tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman, sekarang silakan dibuka buku temanya, subtema yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Baik, coba kalian lihat di gambar atau di buku tema tersebut ada gambar sekolah dan juga ada siswa-siswinya. Oke, apa yang sedang mereka lakukan? Di situ mereka sedang bermain, berarti sedang waktunya istirahat. Ada satu pertanyaan, apakah kamu selalu menjaga kerukunan di sekolah? Ayo, kira-kira teman-teman semua selama kemarin sekolah atau belajar di sekolah, kira-kira dengan teman-temannya selalu menjaga kerukunan tidak? Oke teman-teman, coba lihat. Di situ ada pertanyaan. Apakah kamu selalu menjaga kerukunan di sekolah? Coba kalian ingat-ingat. Selama kemarin kalian belajarnya di sekolah, kira-kira selama di sekolah tersebut, kalian dengan teman kalian itu rukun atau tidak? Atau justru malah kalian dengan teman kalian ini tidak pernah rukun? Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Di sini ada percakapan ya. Jadi sudah waktunya masuk ke dalam kelas. Oke, kalian bisa lihat di buku kalian. Di situ ibu gurunya keluar, dia memanggil murid-muridnya. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Lalu dia menjawab, iya bu. Baik, lihat lagi. Di situ saat menanggapi kalimat perintah dari gurunya, yaitu masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak, temannya menjawab dengan sopan dan juga tidak berteriak. Dia menjawab, iya bu. Oke. Nah, setelah di dalam kelas, bu gurunya kembali berbicara, Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Lalu Nina menjawab, iya bu. Berarti sudah ada dua kalimat perintah yang diucapkan oleh ibu guru. Setelah di dalam kelas, ibu guru kembali berbicara. Oke. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Oke. Diulangi, ibu guru berbicara, duduklah di bangku kalian masing-masing. Lalu yang berikutnya, ibu guru kembali berbicara, angkatlah tangan kalian jika namanya ibu panggil. Lalu ada yang menjawab, baik bu guru. Nah, dari dari percakapan tadi atau dari beberapa ucapan yang sudah diucapkan oleh ibu guru tersebut, coba kalian sebutkan kalimat perintahnya itu apa saja. Oke, lalu kalimat perintah apakah yang diucapkan orang tuamu sebelum kamu berangkat ke sekolah? Berarti kalian harus tulis di buku kalian, sebelum kalian berangkat sekolah itu, biasanya orang tua kalian, ayah atau bunda kalian, itu berbicara atau memberikan kalimat perintah seperti apa. Oke, itu dituliskan di buku tulis kalian. Baik teman-teman, sekarang perhatikan ada 3 gambar yang berbeda. Ada Deli, Nina, dan juga Tony. Oke, Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Nina mewarnai menggunakan krayon. Sedangkan Tony menggunakan spidol. Oke, berarti ada 3 alat yang berbeda atau alat tulis yang berbeda yang mereka gunakan. Yang pertama Deli pensil warna, yang kedua Nina krayon, dan ketiga Tony spidol. Oke.
Sekarang dari 3 alat tadi, coba kalian sebutkan perbedaan dari alat-alat mewarnai yang tadi mereka gunakan. Yang digunakan Deli, Nina, dan juga Tony. Oke? Jadi kalian harus cari perbedaannya. Oke? Sekarang kalian perhatikan lagi di buku tema kalian. Di situ ada perbandingan atau ada beberapa jumlah krayon. Oke? Kita perhatikan ya. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Teman-teman, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada penggambaran tentang 146 krayon dan 217 pensil warna. Oke. Dia digambarkan berbentuk kubus satuan. Ini krayon, ini pensil warna. Oke. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya kita lihat dulu. Ini yang di depan adalah ratusan, ini puluhan, dan ini adalah satuan. Jadi, yang pertama kita jumlahkan adalah yang belakangnya, teman-teman. 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, 13 ini yang kita tuliskan di bawahnya adalah angka 3-nya. Karena 3 ini adalah satuan. Oke. Lalu 10-nya berpindah ke depan. Ya. 10 dari penjumlahan 6 ditambah 7 pindah ke depan ke sini 10-nya. Nah, setelah itu lihat lagi. Di sini ada 40, yaitu puluhannya ada 4. Tadi di sini kan puluhannya ada 1 ya. Akhirnya dia menjadi 2. Kenapa jadi 2? Karena yang satu ini adalah puluhan dari penjumlahan 6 ditambah 7. Oke. Nah, berarti 40 ditambah 20 sama dengan 60. Lalu yang terakhir 100 ditambah 200 sama dengan 300. Jadi 146 ditambah 217 hasilnya adalah 363. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh menggunakan kubus satuan. Sekarang teman-teman lihat ke bawah lagi. Di sini ada cara bersusun panjang atau pendek. Cara bersusun panjangnya kita lihat di sini. 146 dan 217 kita pisahkan dulu berdasarkan dengan nilai tempatnya, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yang 217 juga sama, ada ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke, fokus lagi ke 146. Di 146 ini ratusannya adalah 100, puluhannya 40, dan satuannya 6. Untuk yang bawahnya ratusannya adalah 200, lalu puluhannya 10, dan satuannya adalah 7. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya lihat ke sini. Diberikan garis, lalu diberikan tanda tambah atau lihat di sini diberikan tanda tambah. Oke. Lalu diberikan sama dengan di bawahnya. Ingat, menghitungnya bukan dari depan, bukan dari sini. Tapi kita hitungnya dari belakang, dari satuannya. Yang pertama adalah 6 ditambah 7 sama dengan 13. Oke. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Apakah sudah selesai? Belum. Kita lihat lagi ke sini. 300 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. Nah, di sini ada 10 sementara tadi tidak ada. Ada yang tahu kenapa? Karena 13 yang di atas ini dipisahkan kembali berdasarkan nilai satuannya atau nilai tempatnya. Ada satuannya 3 dan puluhannya adalah 10. Oke. Lalu di bawahnya kita tulis lagi 300 tetap sama. Lalu puluhannya 50 ditambah 10 sama dengan 60. Lalu ditambah 3 yang hasilnya adalah 363. Ini adalah salah satu cara bersusun panjang. Bagaimana dengan cara bersusun pendek? Kita lihat ke sebelahnya. Oke. Nah, cara bersusun pendek kita hanya menuliskan seperti ini saja teman-teman. Tidak perlu kita pisahkan berdasarkan nilai tempatnya. Langsung 146 ditambah 217. Nah, menghitungnya sama. Kita tetap dari belakang ya. Kita menghitung semua itu dari belakang. Penjumlahan, pengurangan semuanya dari belakang, tidak ada yang dari depan. Oke. Nah, lihat di sini 6 ditambah 7. Lihat di sini angka 3. Lalu ada keterangannya. Jumlah satuan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Tulis 3 satuannya di sini, simpan 1 di tempat puluhan. Nah, berarti satunya itu kita tulis di sini teman-teman, di tengah, di atas angka 4 atau di bagian yang puluhan. Oke, lalu ditambahkan 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, jumlahkan, lihat di sini. 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Kalau kita sudah menyimpan satu puluhan atau ada puluhan di sini, harus kita hitung ya, jangan sampai terlewat. Oke, dan yang terakhir, lihat di sini ratusannya. Ratusannya adalah 1 ditambah 2.
Oke, jumlah ratusan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Jadi tadi itu adalah cara, di sini ada menggunakan kubus satuan, lalu ada cara bersusun panjang, dan sini adalah cara bersusun pendek. Berarti ada 3 cara yang sudah kita pelajari hari ini teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, lalu juga disehatkan kedua orang tua kita, keluarga kita. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pekan selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.